Ya awal-awal tahun 2006 sampai 2008 itu ya masih ya banyak ya kita jumpa tiap hari orang masuk keluar masuk bawa jaring, bawa senapan. Nah, terutama yang perambahan hutan itu dengan menebang pohon alam itu sendiri yang sebenarnya itu sangat penting untuk kelestarian owa. Bagi kawasan hutan, jenis-jenis lebah ini sebenarnya adalah kelompok spesies kunci ya, karena lebah sendiri memegang peran yang sangat penting dalam hal penyerbukan atau polinasi di bunga-bunga yang ada di hutan. Artinya dengan adanya lebah, pohon-pohon itu akan terus beregenerasi. Hutan Petung Kriono itu merupakan hutan hujan tropis di Pulau Jawa yang tersisa. Dan di dalamnya ternyata banyak flora dan faunanya. Di awal mula saya dan teman-teman datang ke Petung Kriono itu sebenarnya karena owa. Jadi awalnya tahun 2006 kita survei owa di Jawa Tengah, kemudian itu kita mulai melihat di mana sebaran owa dan hutan yang masih dipakai owa ini masih ada di wilayah Jawa Tengah. Kita coba meneliti berapa populasinya, ada berapa individu di sana, terus sebarannya di mana saja, dan juga ancamannya apa untuk kelestarian owa di wilayah ini. Kalau pagi ke hutan itu nebang kayu, terus bawa pulang, ntar dijual. Itu sempat hutan itu rusak, bahkan bukan rusak doang, itu sempat banjir bandang. Itu ada berapa titik di Petung Kriono, khususnya di Sokomba itu banyak. Mungkin kalau dibiarin, yo sekarang itu nggak ada hutan sebenarnya kalau dibiarin. Sebenarnya apa yang menyebabkan mereka nebang, apa yang menyebabkan mereka berburu ini apa sebenarnya masalah? Kan nah setelah itu ada benang merah bahwa ada masalah ekonomi juga yang sebenarnya mendasari atau jadi masalah utama di sana. Kalau kita mau ngajak orang lain supaya peduli ya kita harus peduli terlebih dahulu gitu. Kopi, hutan, owa itu ya harus kita ya piyelah carane ngergani supaya mempunyai nilai yang lebih gitu karena itu dari sekitar kita sebenarnya. Wawan itu punya ide sendiri dan salah satunya kita angkat ekonomi Petung Kriono, salah satunya adalah kopi yang dari dulu itu ada di hutan Sawo Kembang tapi tidak bisa dimanfaatkan. Ya bisa dimanfaatkan tapi hasilnya itu lebih rendah. Awal-awal sih kaget juga Mas, karena biasa nangkep burung, hasilnya sehari sekian, terus berhenti, terus paling pendapatan seperti penjualan kopi itu belum seberapa lah. Tapi saya nikmati, saya rasain itu sebenarnya lebih enak penjualan kopi. Saya ambil keputusan yo, pelan-pelan kita beralih pekerjaan, mengolah kopi dan alhamdulillah yo udah ada perubahan Mas. Kalau saya sendiri yang menjual itu kalau kirim-kirim di wilayah Indonesia sendiri itu sampai ke Jawa Timur, ke Jakarta itu udah biasa Mas. Kalau di luar itu malah Singapura Mas. Kalau di sini selain kopi juga sebenarnya ada Mas produk lokal yang bagus di Petung Kriono itu ada ya gula aren itu termasuk dari dulu itu udah ada gula aren. Tapi penjualannya itu masih standar-standar aja karena memang belum dikemas. Kalau di Kecamatan Petung Kriono itu kalau petani nira itu yo cuman saya aja. Kenapa saya fokus ke nira? Karena memang turun-temurun dari buyut sampai kakek. Bahkan kalau generasi penerusnya itu, misalnya anak saya itu mau juga bisa masih temurun lagi. Kalau diperhatikan, kalau dinikmati sekarang ya lebih menguntungkan nira daripada memburu. Hasilnya sedikit tapi dalam perasaan itu nyaman. Masyarakat di sana, di kawasan Petung Kriono maupun di hutan-hutan sekitarnya sebenarnya sudah memiliki tradisi yang cukup erat dengan lebah, terutama terkait dengan pemanenan lebah hutan. Salah satu keprihatinan kita adalah untuk terutama yang lebah kelanceng, mereka memburu itu dengan cara merusak
sarang. Jadi sifatnya mungkin kurang berkelanjutan ya, karena sarang itu kemudian dirusak. Dengan hilangnya serangga polinator atau penyerbuk, ya otomatis pohon-pohon di hutan ini regenerasinya bisa terganggu. Artinya bunga yang harusnya diserbuki dan kemudian menghasilkan biji yang itu adalah generasi berikutnya, ini bisa terhambat. 2019 kita sudah membuat demplot sehingga masyarakat di sekitar kawasan itu bisa belajar di demplot yang sudah kita sediakan, dan alhamdulillah di tahun ini sudah ada beberapa masyarakat yang kemudian tertarik dan sudah memulai untuk budidaya. Mikohidro itu sebagai senjata sebenarnya untuk saya untuk bicara tentang kepada warga di sini. Ya termasuk kalau mikohidro memang bisa mengangkat ekonomi warga Dukuh Sawo Kembang sini, benar-benar mikohidro. Karena kenapa yo sampai aku bercerita tentang ini gara-gara ada mikohidro, itu gara-gara yo hutannya masih bagus. Karena kalau nggak ada hutan pasti nggak ada air. Kalau nggak ada air mungkin nggak bisa ngangkat mikohidro untuk bikin listrik. Sebelum ada PLTMH Mas, dulu tuh di Petung Riono tuh susah. Soal lampu tuh susah banget, bukannya sekedar susah. Itu sekitar tahun 80-an. Kincir itu di Petung Riono itu 20-an tahun kayaknya lebih pakai kincir. Tamanya apa, bikinnya masih manual, itu repot juga sih. Kadang nggak nyala, kadang salah teknis itu kan ya. Terus debit airnya itu nggak karuan lah, namanya coba-coba kan. Ya kalau musim kemarau biasanya itu yo mati. nunggu apa, hujan. Kalau hujan berkelebihan kadang banjir hanyut, bikin lagi ya, lucu pokoknya kalau dulu itu. Salah satunya untuk senjata bisa ngobrol dengan orang itu seperti itu Mas. Jadi orangnya oh iya tahu sedikit-sedikit tahu tentang manfaat hutan itu seperti ini. Air itu keluarnya dari mana dan air bisa mengeluarkan listrik itu gimana. Nah, listrik itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Orangnya kan udah tahu ada konveksi itu sampai dari mikohidro juga. Mungkin ya dari hutan ini, kalau nggak ada hutan nggak bisa Mas ada aliran listrik seperti itu. Nah, orang-orangnya kan sedikit-sedikit kan merasakan. Alhamdulillah sekarang udah mulai kita bareng-bareng, bukan saya aja yang menjaga, tapi kita bareng-bareng. Kita kalau ada orang menjaring burung, memburu satwa, yo bukan saya aja yang ngomongin, tapi orang-orang di sini sekitar itu yo kalau ketemu yo ngasih masukan, nggak boleh, jangan diburu, jangan dijaring seperti itu. Dengan adanya mikohidro ini saya merasakan memang sangat menguntungkan lah. Dikarenakan kan untuk biaya listriknya saja perbedaannya kan sangat murah. Dikarenakan karena saya membutuhkan biaya listrik, termasuk pemakaian listrik saya kan termasuk banyak. Untuk PLN saja kalau full PLN itu minimal itu 1.300, dan terbantunya ada mikohidro saya bisa menggunakan alur PLN hanya 900 watt. Berdasarkan perkembangan yang ada, karena kita sudah mulai membuka diri, membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan di dalam pengelolaan hutan, khususnya di Petung Riono, aktivitas-aktivitas ilegal tersebut sudah boleh dikatakan hampir mendekati nihil. Adapun kondisinya sudah menurun, ya harus diakui karena memang ini akibat dampak dari masa lalu yang mungkin belum terlalu intensif untuk dilakukan pengelolaan. Tetapi yang jelas kondisi terkini sudah sehat. Hutan Petung Riono dari aspek ekologi, aspek ekonomi dan sosial bisa berjalan dengan sejalan dan seirama. Jadi kebermanfaatan hutan Petung Riono bagi masyarakat sudah benar-benar dirasakan, dan mereka secara pola pikir juga sudah mulai berubah dari eksploitatif menjadi konservatif.
pesan-pesan dari saya, ya saya harap hutan yang bagus ini jangan sampai terusak lagi, jangan sampai dirusak lagi. Dan menjaga hutan ini ya bukan saya aja yang menjaga, tapi ya semuanya harus menjaga. Apalagi orang-orang Pekalongan, karena hulunya juga dari sini, airnya juga dari sini. Kalau hutan sini rusak, mungkin ya orang Pekalongan juga merasakan dampaknya. Wow.